kita mempersiapkan tas-tas emergensi. Dan tas ini sebisa mungkin per anggota keluarga punya. Sehingga ketika terjadi keadaan darurat, di situ sudah ada stok makanan, di situ ada selimut dan lain sebagainya, jadi tidak saling berebut. Kita sangga anak, posisi pukul bagian belakang di antara dua tulang belikat, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita abdominal thrust. Perutnya itu kita tarik ke atas, 1, 2, 3, 4, 5 agar muntah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Kembali lagi bersama saya Cindy dalam podcast Healthy Vibes Tribun Jatim Network. Tribuners, seperti kita ketahui cuaca ekstrim akhir-akhir ini sering terjadi dan membuat kita harus tetap waspada dan siaga terhadap bencana. Salah satu utamanya adalah banjir. Nah, sebagai orang tua tantangannya tentu jauh lebih besar. Pasalnya kita harus tetap memastikan keselamatan fisik dan juga kesehatan mental buah hati di tengah situasi darurat. Nah, seringkali itu muncul pertanyaan gitu, sudahkah kita memiliki persiapan yang matang? Kemudian jangan-jangan perlengkapan darurat yang kita siapkan selama ini tuh sebenarnya belum cukup. Nah, untuk itu Tribuners sudah hadir bersama saya yang akan membahas hal ini lebih dalam dan lebih lanjut. Selamat datang Dr. Kurniawan Taufik Kadafi, SPA Sub Emergency dan Terapi Intensif Anak sekaligus Ketua Satgas Penanggulangan Bencana IDAI. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, Mbak. Baik, alhamdulillah sehat, Dokter. Alhamdulillah sehat. Baik, Dokter, ini kita bicara tentang bencana yang tidak tahu kapan datangnya, Dokter. Nah, sebenarnya Dokter, seberapa penting tas darurat ini yang harus orang tua persiapkan untuk anak? Baik, sebenarnya dalam menghadapi bencana itu orang tua harus berpikir seperti halnya relawan menolong. Jadi yang pertama adalah sebelum bencana apa yang mesti dilakukan, pada saat bencana apa yang dilakukan, dan pasca bencana apa yang dilakukan. Mempersiapkan salah satu hal yang dipersiapkan adalah tas siaga bencana kalau kita bilang. Tapi sebenarnya persiapan kita salah satunya yang pertama mungkin kita harus tahu resiko bahwa tempat tinggal kita itu resiko bencananya apa. Orang tua harus tahu. Dan nanti mungkin bisa diajarkan orang tua. Sebagai contoh misalnya di Surabaya banjir, kalau musim hujan, maka itu salah satu yang menjadi prioritas utama. Suatu ketika nanti ketika curah hujan meningkat, maka kita harus mengantisipasi terjadinya bencana banjir. Misalnya di daerah yang lain yang di dekat gunung berapi, misalnya kayak di Malang, di antara gunung Semeru dan Gunung Kelut, berarti kita akan menghadapi erupsi gunung bencananya. Kemudian selain kita mengidentifikasi faktor risiko, maka yang kedua adalah melakukan rencana kalau terjadi bencana bagaimana. Misalnya di Surabaya ketika terjadi banjir, maka banjir itu kadangkala terprediksi. Jadi musiman itu seperti ini. Biasanya orang yang di area bencana sudah tahu saya mesti kemana. Tapi kalau tiba-tiba terjadi banjir yang sifatnya lebih dahsyat, misalnya seperti kemarin di Sumatera, orang tidak prepare. Nah, itu mesti harus dipikirkan, kira-kira harus naik sampai dengan kemana, ke lantai 2 atau kemana itu, anak-anak pun sudah harus diberitahu. Jadi memberikan edukasi bisa dengan cara, misalnya ada suatu peristiwa di Sumatera kemarin ada banjir, maka kita bisa menganalogikan. Kalau kita di Surabaya terjadi banjir, terutama di rumah kita, maka kita akan mengevakuasi diri kemana. Kalau di rumah itu ada 2 lantai, maka kita semuanya akan berkumpul di lantai 2. Itu satu. Misalnya yang kedua, kalaupun sudah terjadi banjir, maka adik-adik sebaiknya jangan main air. Karena itu risiko tersetrum, risiko di situ ada ular, risiko apa, itu diberikan edukasi. Kemudian yang ketiga, andai kata memang kita sudah dalam keadaan chaos, dan telepon genggam masih bisa digunakan untuk menghubungi, kita akan menghubungi siapa. Jadi ada sekiranya kontak darurat dari keluarga yang kita bisa hubungi untuk mereka bisa membantu kita. Nah, kemudian baru kita mempersiapkan tas-tas emergensi. Tas emergensi itu mungkin belum familiar pada sebagian besar keluarga, tapi ini sangat penting ya. Nanti mungkin saya akan share apa saja isinya.
Dan tas ini sebisa mungkin per anggota keluarga punya. Sehingga ketika terjadi keadaan darurat, di situ sudah ada stok makanan, di situ ada selimut dan lain sebagainya, jadi tidak saling berebut. Karena kalau dalam satu keluarga cuma satu, yang terjadi ketika butuh, maka akhirnya ada yang menggunakan selimut tetapi tidak menggunakan barang perlengkapan yang lain seperti itu. Jadi ini sifatnya personal yang sebisa mungkin tidak diutak-utik selama tidak terjadi bencana. Tapi selalu dicek apakah alat itu masih baik, karena kan alat kalau nggak pernah dipakai juga akan rusak seperti itu. Ada expired juga ya. Seperti itu. Nah itu untuk persiapan mempersiapkan tas itu sebaiknya itu kan kita tidak ada yang tahu kapan bencana datang. Waktu yang baiknya itu kapan, dokter? Justru ketika tidak terjadi bencana. Kalau kita istilahnya mitigasi, mengurangi resiko terjadi bencana. Kan bencana itu kan kita bagi ada yang natural disaster atau bencana alam. Yang kedua adalah man-made disaster, bencana yang dibikin oleh manusia. Kalau bencana yang dibikin manusia itu bisa dipreventif dengan belajar dari bencana yang dibikin oleh manusia yang sebelumnya. Contohnya misalnya bencana yang kita teledor atau apa, lalu kita bisa belajar. Tapi natural disaster tidak bisa. Nah, natural disaster itu bencana alam yang ya mungkin karena gesekan lempeng bumi akhirnya terjadi gempa bumi, itu kan nggak bisa diprediksi. Tetapi kita bisa tahu bahwa karena daerah saya adalah daerah yang berisiko untuk terjadi bencana, maka akan saya siapkan sebelum muncul. Sebagai contoh ya mungkin ya, kalau kita belajar dari situasi Semeru, meletus hampir setiap Desember. Jadi beberapa kali saya bantu korban di Semeru, 2022, erupsinya di bulan-bulan yang hampir sama. Nah itu kita bisa belajar dari pola. Walaupun itu suatu bencana alam, tetapi polanya rata-rata terjadi di bulan-bulan tertentu. Mungkin aktivitas magma lebih besar di menjelang bulan-bulan tersebut. Kita musim hujan di Surabaya, resiko banjir. Maka musim hujannya kira-kira kapan? Maka sebelum itu kita prepare. Nah, itu yang sebaiknya mungkin harus dipahami oleh keluarga. Namanya mengidentifikasi risiko bencana yang ada di keluarga. Oke. Tadi disebutkan bahwa sebegitu pentingnya ya tas emergency ini. Tadi dokter sudah membawa tas emergensinya, dan kita akan melihat apa aja sebenarnya yang di dalam tas emergency ini yang penting untuk dibawa, untuk dipakai nantinya ketika bencana datang. Jadi sebenarnya tas ini apapun boleh dipakai ya, tapi sebisa mungkin ketika kita akan membuat suatu tas bencana, dibuat dari jadi pilih yang warnanya cerah, sehingga ketika kita mencari kita tidak kesulitan. Yang kedua, jangan terlalu privat. Jadi artinya si orang tua hanya tahu yang orang tua aja, anak-anak nggak tahu. Semuanya harus tahu, satu keluarga. Nanti kalau terjadi banjir, yang dibawa perlengkapan kita adalah ini, seperti itu ya. Jadi yang pertama mungkin saya dari yang kecil-kecil dulu. Isinya yang pertama identitas. Identitas penting. Misalnya kayak paspor nggak mungkin di tas ini terus ya, tapi ketika sudah musim hujan udah mulai muncul, kita bisa sisipkan. Nah, mengapa andai kata kita menghadapi suatu keadaan bencana yang besar, kemudian kita bawa dan akan datang ke pengungsian, kemudian akan ada collateral damage, misalnya terjadi bencana yang lebih besar lagi, di daerah pengungsian tersebut itu ternyata juga terdampak, dan terpisah akhirnya anak dengan orang tua, ini sangat penting. Jadi identitas itu untuk mengantisipasi, terutama kalau anak yang lebih besar aman. Tapi kalau yang lebih kecil mungkin ini anaknya siapa, seperti itu kan harus di briefing. Dan tas ini berhubungan dengan edukasi ketika sebelum terjadi bencana, anak-anak itu bisa diajari bahwa nanti kalau lokasi banjirnya kayak di TV kayak gitu ya, kamu mesti harus tahu namamu siapa, orang tuamu siapa, nomor telepon mungkin di anak yang lebih besar bisa, tapi kalau lebih kecil nggak bisa. Sama satu lagi, kalau misalnya terpisah dengan orang tua, siapa yang wajib dipercayai? Misalnya bapak tentara, bapak polisi, seperti itu yang kamu nanti kalau misalnya bingung atau apa, ketemu sama orang yang berseragam seperti ini, kamu boleh dipercaya. Tapi kalau yang orang asing, nggak tahu siapapun, sebaiknya tidak dipercaya. Nah itu tentang identitas ya, ini identitas. Yang kedua, hand sanitizer ya, isinya, kemudian tisu basah. Ya, tisu basah ini biasanya kita di lokasi banjir kadangkala
sulit mencari air bersih. Iya. Maka di awal-awal kita bisa menggunakan tisu basah. Kemudian masker, jangan lupa karena kadangkala di kamp pengungsian, posko kredit sekali. Resiko untuk ketularan batuk pilek orang lain sangat besar. Kemudian ada senter ya. Kemudian ini perlengkapan mandi. Peluit cukup penting apabila kita mengungsi dan ternyata terjadi masalah bencana kembali susulan dan terpisah. Ini sangat penting ketika orang mencari, maka kita bisa meminta tolong dengan cara membunyikan peluit. Ini bahasa SOS yang secara general. Sebagai tanda ya. Tanda bahwa mungkin kita, contoh biasanya terjadi dalam keadaan longsor lah misalnya ya. Ini tempat mengungsi tiba-tiba menjadi tempat longsoran baru dan kita terpisah misalnya. Nah, itu kita bisa menggunakan ini. Ini adalah merupakan satu disinfektan untuk air. Yang membuat air lebih air yang jernih. mungkin kita tidak begitu yakin bahwa air ini bisa langsung dipakai atau tidak, maka bisa diberikan disinfektan, bukan untuk minum tapi untuk mandi mencuci seperti itu. Oh, I see ya. Korek. Kemudian perlengkapan misalnya kebutuhan kita mau memotong sesuatu. Nah, yang mungkin beberapa yang besar seperti halnya ini. Ini kalau kita menggunakan botol besar susah, maka kita bisa menggunakan seperti ini 5 liter kapasitasnya, adalah tempat untuk air. Jadi kita bisa mengisi, nanti kita bisa isikan, nanti kalau kosong dan kita mesti pindah tempat pengungsian yang lain, ini bisa dikosongkan, kemudian nanti di tempat itu kita isi kembali. Oke. Ini tempat untuk air. Kemudian ini handuk ya. Handuk. Kemudian ada kotak obat. Nah, di sini terdiri dari obat-obatan ya. Sama satu lagi ini adalah untuk kit untuk apabila terjadi luka. Kan kalau dalam keadaan banjir kadangkala kita misalnya nggak pakai sepatu pun kadang terkena kayu dan lain sebagainya. Ini ada kitnya di sini dan ada gunting kecil untuk memotong. Ini sudah ada. Kemudian jas ya, jas hujan. Jangan lupa. Pada anak-anak juga disesuaikan. Jadi makanya dikasih nama ayah, bunda misalnya, anak 1, anak 2, ketiga. Jadi ukurannya sudah sangat personal. Mengapa setiap anggota keluarga sebaiknya menggunakan atau mempunyai? Karena kekhawatiran kita kalau dijadikan satu nanti saling berebut ketika membutuhkan. Kemudian ini ada selimut dari aluminium foil. Jadi dalam keadaan curah hujan yang sangat tinggi, ini bisa digunakan untuk mencegah hipotermi, terutama pada anak-anak kecil. Ya, ini aluminium foil, selimut. Kemudian yang berikutnya ini satu paket. Sarung tangan, masker. Kemudian berikutnya adalah tisu ya, ada tisu. Kemudian makanan. Nah, ini makanan yang sifatnya untuk darurat. Memang sudah dibikin tekanan negatif. Ini isinya adalah roti kering padat. Roti kering padat, nanti kita mesti lihat expirednya di kapan. Tapi biasanya kurang dari 3 tahun masih bisa dipakai. Ini di beberapa ini dijual kok. Kemudian peralatan mandi dan tali ya, itu mungkin yang kita mesti siapkan. Jadi itu bisa menjadi satu paket ya. Intinya satu adalah identitas, kemudian perlengkapan untuk kebersihan diri, kemudian obat-obatan, kemudian perlengkapan sehari-hari seperti untuk mandi, kemudian untuk minum, kemudian untuk perlengkapan tidur. Itu yang kita siapkan sama makan. Oke. Ini sebenarnya cukup banyak yang kadang tidak terfikirkan ya, Dok. Bahwa ini adalah hal yang penting, seperti tadi dokter sebutkan, ini lebih memudahkan gitu, karena kalau misalkan kita ngomongin galon itu kan besar sekali, jelas tidak mungkin untuk dibawa ke sana ke sini, maka perlu yang seperti ini gitu. Kalau dokter sendiri yang melihat di lapangan, dokter, sebenarnya awareness dari para orang tua untuk mengetahui pentingnya tas emergency ini di Indonesia ini seperti apa, dokter? Justru belum banyak yang ini ya, belum banyak yang aware terhadap situasi itu. Bahkan resiko daerahnya terjadi bencana pun tidak semuanya paham. Kemarin pada saat kami ke Sumatera pada saat terjadi bencana, ini area-area yang selama ini tidak pernah terjadi bencana banjir.
Oke. Jadi bukan langganan banjir yang rutin, sehingga begitu terjadi banjir dahsyat atau banjir bandang, mereka juga kebingungan untuk melakukan antisipasi. Iya. Nah, kalau daerah-daerah yang sudah rutin mungkin seharusnya bisa punya. Ini sebenarnya di beberapa platform online itu dijual. Namun mungkin kita harus tahu detail lagi isinya ya. Sebagian ada, tapi sebagian tidak ada, mesti dilengkapin. Iya. Justru dengan kita saat ini melakukan edukasi, harapannya ini hal yang sifatnya penting, tetapi tidak semua orang memprioritaskan bahwa ini adalah merupakan kebutuhan yang penting. Jadi jujur aja mungkin belum banyak keluarga yang menyiapkan seperti ini, well prepare itu untuk anak dan untuk keluarga mereka sendiri. Terutama sebenarnya akan sangat penting di area-area daerah yang rutin terjadi bencana. Kan terprediksi ya banjir tahunan, banjir tahunan itu kan ya di Jakarta mungkin ya, area-area yang dimana dia sering banjir, siapkan aja. Jadi nggak akan kesulitan yang sampai dengan rebutan makanan, saling menjarah gitu ya kalau well prepare sebenarnya. Kayak ini untuk emergency anak. Kemudian untuk yang dewasa apakah 11-12 hampir sama, Dok? Hampir sama. Jadi misalnya seperti kebutuhan akan makan, kalau di anak-anak mungkin butuhnya cuma 1, di dewasa mungkin bisa ditambah untuk makanan kering itu 2 seperti itu ya. Kemudian kalau selimut prinsipnya kan sama. Cuma mungkin resiko tertinggi terjadi hipotermi terjadi pada anak-anak di bawah 5 tahun, di bawah 1 tahun ya. Maka kita harus menyiapkan itu sebagai prioritas. Kalau di orang dewasa misalnya nggak ada aluminium foil sebagai untuk selimut, maka kita bisa pakai selimut kita. Cuma risiko dalam keadaan banjir, selimut itu sendiri kena basah. Iya. Nah itu malah justru jadi menyebabkan kita hipotermi. Makanya direkomendasikan menggunakan selimut yang berbahan aluminium foil, sehingga ketika dia terjadi kontak dengan air atau apapun masih tetap bisa dipakai seperti itu. Oke. Dokter, kalau kita ngomongin tentang anak-anak, range usianya cukup banyak ya, dari yang kecil sampai yang 16 ya, masih 18 tahun. 18 tahun. Ya. Itu sebagai orang tua itu bagaimana ya, Dok, caranya untuk memberitahu mereka ini kan bencana, itu kata bencana aja seperti menakutkan gitu. Ya. Bagi orang dewasa menakutkan, apalagi bagi anak-anak. Nah, untuk orang tua itu seperti apa, Dok, caranya untuk memberitahu anak-anak bahwa hal ini tuh penting gitu, dan kalaupun nanti terjadi bencana jangan takut, seperti hal-hal kayak gitu, seperti apa, Dok, untuk memberitahunya? Jadi sebenarnya ada edukasi di bencana. Ya. Yang rutin saat ini konsen melakukan salah satunya BNPB ya, datang ke sekolah-sekolah. Tapi mungkin kita kalaupun tidak terpapar oleh BNPB dan lain sebagainya, kita bisa memulai dari ya kita yang paham tentang bencana ya, kayak misalnya seperti kami yang memang dari Satgas Bencana. Berarti kami harus berpikir bukan hanya ketika terjadi disaster kemudian kami menolong bagaimana mengevakuasi orang, bagaimana melakukan pertolongan di rumah sakit, di tempat di dekat lokasi bencana misalnya seperti itu. Tetapi justru mitigasi yang penting. Nah ini masih lemah di Indonesia. Persiapan sebelum terjadi bencana, kalau kita baru terjadi bencana pasti hangat. Even seperti sekarang nih, habis bencana banjir besar kayak gitu ya, kita masih oke diskusi tentang disaster. Nanti kalau lama tidak terjadi bencana, hal-hal yang bersifat mitigasi atau untuk mencegah itu terlupakan. Tapi justru lengah. Nah itu sebenarnya akan alangkah baiknya masuk kurikulum pendidikan. Kurikulum yang mungkin akan diingatkan, diulang kembali setiap 1 semester. Ya, bisa dimasukkan dalam mata pelajaran apa, atau kesehatan atau apa, sehingga akan ada mitigasi. Sebagai contoh ya, misalnya ada 3 jargon misalnya ketika terjadi gempa. Menunduk, melindungi, berpegang. Misalnya seperti itu. Jadi ketika terjadi gempa nanti kamu menunduk, karena kalau kamu berdiri jatuh. Kemudian melindungi, kalau ada seperti ini kita ngumpet di bawah. Logikanya ketika terjadi jatuhan apapun masih ada yang nahan. Kalau tidak, lindungilah leher kamu dan lindungi kepala kamu. Jadi kita posisi seperti ini. Kemudian berpegangan. Berpegangan itu kalau meja kita yang digunakan sebagai perlindungan itu tidak dipegangi, nanti dia bergeser. Nah itu hal simpel. Tetapi
kalau tidak pernah ketemu seperti itu, kebanyakan lari. Dan banyak yang meninggal justru di pintu. Karena semua orang mempunyai satu tujuan pada posisi yang sama. Memang susah ya kalau kita mau bilang bahwa dalam keadaan panik itu nggak lari. Tapi di dalam proses keilmuan bencana itu, ketika terjadi situasi seperti itu dan tidak memungkinkan untuk lari dalam waktu cepat karena di tempat kita terjadi bencana, maka kita bisa mendekat pada posisi seperti tadi itu. Nah, beberapa bangunan pun kadang-kadang nggak support. Nah, ini edukasi bencana penting. Contoh misalnya pintu itu sebaiknya tidak ke dalam, karena justru akan menjadi tempat untuk buntu. Pintu rumah atau apapun sebaiknya keluar. Sehingga kita bisa lari bareng-bareng ke sana. Nah, itu edukasi. Saya pun belajar dengan teman-teman dari BNPB bahwa ini edukasi yang di sekolah seperti ini, Dok, gitu. Oh ya juga bagus ya. Nah, itu ditularkan. Ditularkan ke, misalnya bisa lewat guru, bisa lewat tenaga kesehatan, bisa lewat orang-orang di kantor, sehingga akan dilakukan review setiap 6 bulan sekali untuk dilatih. Kebetulan saya belajar disaster itu, guru saya orang US. Di US itu ada namanya tabletop, berlatih skenario untuk apapun situasi emergensi, memberikan oksigen, ada pelatihannya, ada latihannya, disimulasikan, sehingga ketika terjadi problem kita sudah siap sesuai dengan SOP. Itu di sekolah-sekolah? Kalau yang untuk disaster tabletopnya sekolah, edukasi, diajarin kayak gitu ya. Dan kemudian kayak ilmu emergensi di kita itu kan masih belum ada yang ngajarin tentang basic life support ya. Iya, betul. Di luar sudah menjadi hal yang cukup lazim untuk dilatih bantuan hidup dasar. Even itu anak-anak sekolah. Nah, kita itu kayak masih tabu karena khawatir nanti kalau dilatih bantuan hidup dasar temannya digunakan untuk coba-coba misalnya. Jadi orang masih khawatir, tapi sebenarnya nggak masalah. Di luar negeri pun angka kejadian cardiac arrest di tengah-tengah masyarakat sangat banyak. Nah, hal itu yang mungkin kita mesti harus mulai, bagaimana memulai dari sekolah atau lingkungan kerja untuk melakukan simulasi ketika terjadi bencana seperti apa dan apa yang mesti disiapkan. Seperti itu. Iya. Soalnya kalau misalkan kita lihat sekecil ini aja Dok, misalkan orang tersedak itu itu kan sebenarnya ada apa ya sebenarnya penanganan yang harus dilakukan dengan cepat supaya pernafasannya keluar gitu. Tapi itu saya lihatnya kayak di film atau di series luar itu kan sudah banyak gitu orang yang paham. Sedangkan di sini tuh kayaknya sebenarnya ada pelatihan-pelatihan ya, Dok ya, dari Ikatan Dokter Anak Indonesia pun kami punya pelatihan yang, tapi ngelatihnya memang masih terbatas sesama tenaga kesehatan. Iya, itu kayak untuk lebih ke umum di sekolah mungkin itu belum ada kah, Dok? Saya kebetulan tinggal di Malang. Beberapa tahun yang lalu pernah bekerja sama dengan Dinas Pendidikan. Jadi kita mengajari pada guru-guru. Tersedak, bantuan hidup dasar. Tersedak ini kalau secara highlight singkat ya, untuk di bawah usia 1 tahun bayi itu berbeda. Jadi dia mesti ditelukupin, kemudian back blow, dipukul bagian belakangnya 5 kali, kemudian chest thrust, lihat sudah keluar atau belum benda yang dicurigai, baru di finger swab. Karena kalau kita melakukan finger swab tapi benda itu tidak ada atau ada tapi belum yakin keluar, itu justru masuk. Nah, ini kan pengetahuan-pengetahuan yang secara detail kita mungkin alamiah aja, pokoknya begitu ada orang tersedak dipukul-pukul dari belakang. Tapi seperti apa? Nah, pada anak yang sudah mulai bisa berdiri, kaki kita itu ada di tengah, kemudian kita sangga anak, posisi pukul bagian belakang di antara 2 tulang belikat, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita abdominal thrust. Perutnya itu kita tarik ke atas, 1, 2, 3, 4, 5 agar muntah. Itu ada tekniknya sendiri. Kalau di anak yang lebih gede, yang tinggi, kita ada di belakang seperti merangkul. Kita dorong sedikit, kita pukul 1, 2, 3, 4 agar tekanan di rongga dada meningkat sehingga dia bisa memuntahkan. Kalau belum keluar kita abdominal thrust. Jadi tarik yang di perut, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, itu contoh-contoh pelatihan yang sangat simpel sebenarnya, sangat bisa diingat oleh guru. Kemudian dia ketika akan menolong oleh anak-anak seperti itu, terutama anak yang lebih besar ya. Jadi dia nggak mencoba-coba kepada temannya karena cukup berbahaya kalau kita melakukan secara langsung. Tapi sangat penting ketika kondisi itu
memang bisa terjadi. Kebetulan saya dulu waktu kecil ketemu dengan teman saya seperti itu, kita makan rambutan bersama, teman saya tersedak. Cuma berdua. Naluri alamiah saya pukul bagian belakang. Tapi ternyata memang betul tekniknya menolong seperti itu. Cuma kan kita tidak pernah belajar yang betul seperti apa. Ya. Untung selamat. Kalau nggak selamat kan bisa jadi berabe. Bahaya. Nah, gitu bahaya sebenarnya. Nah, itu yang mungkin di kita situasi-situasi emergensi memang mesti kolaboratif antara dinas pendidikan, dinas kesehatan secara serentak untuk mengadakan latihan-latihan bersama seperti ini, termasuk bencana. Iya, baik. Ya semoga kedepannya semakin mudah-mudahan banyak lagi. Dokter, ini kembali ke ketika sudah terjadi bencana ini, Dok. Misalkan di pengungsian. Ya, ya. Anak jauh lebih rentan daripada orang dewasa sakit seperti itu. Betul. Nah, dari dokter sendiri mungkin ada tips atau cara, Dok, agar anak ini lebih bisa nggak rentan terkena sakit gitu, Dok. Jadi memang salah satu konsen dari Ikatan Dokter Anak Indonesia di dalam bencana, maka kita bentuk satuan khusus penanggulangan bencana adalah karena seringkali anak itu dianggap sebagai satuan seperti dewasa. Padahal ada 3 sifat spesifik yang melekat anak. Yang pertama anatomi yang berbeda dengan dewasa, bentuk tubuh dan lain-lain. Yang kedua fisiologi, proses normalnya berbeda. Yang ketiga tumbuh kembang. Sebagai contoh untuk anatomi, anak-anak kecil ini luas permukaan tubuhnya lebih besar. Sehingga ketika terjadi misalnya seperti halnya di India panas lingkungan sampai 40 derajat, dia akan berisiko dehidrasi terlebih dahulu. Kalau terjadi hawa dingin, misalnya di banjir, terus hujan terus-menerus, dia akan risiko hipotermi lebih dulu. Nah, seperti itu. Yang kedua, fisiologi. Fisiologi ini proses normal. Contoh misalnya, orang kalau dia minum, maka akan kencing. Kalau kurang minum, dehidrasi. Nah, pada anak ini, perkiraan jumlah volume cairan di dalam tubuhnya lebih besar daripada dewasa. Maka kalau dia terjadi dehidrasi, kurang minum, jadi masalah. Yang ketiga, ada sifat tumbuh kembang. Salah satunya adalah rasa ingin tahunya besar. Nah, kalau terjadi masalah di bencana, misalnya, taruhlah banjir. Pada saat banjir, itu tadi kedinginan lebih berisiko. Ketika semua orang berkonsentrasi untuk mengamankan barang-barang dan lain sebagainya, mungkin kita tidak kepikiran anak kita udah minum atau belum. Seperti itu kan, anak kita tadi makan apa, karena chaos situasinya. Sampai-sampai mungkin pada bayi-bayi kecil itu tidak terperhatikan seperti itu, terjadi dehidrasi. Nah, kalau kita menyamakan semua korban sama dengan dewasa, maka di kemudian hari, mungkin minggu kedua, minggu ketiga, anak-anak jadi problem. Sanitasi, orang tua kan yang penting ngungsi. Dia memetakan nggak airnya seperti apa. Nah, saya pernah ketemu pengalaman di gempa bumi, salah satu di daerah di Indonesia. Minggu pertama saya datang, yang datang awal-awal banyak anak-anak sesak karena mengungsi di alam terbuka. Asma kambuh, infeksi yang pernafasan kambuh. Minggu kedua saya datang, sudah banyak yang dehidrasi berat. Karena ternyata banyak relawan yang datang kasih obat, tapi dia tidak memperhatikan tanda dehidrasi berat yang mesti balik ke rumah sakit atau ke posko kesehatan lagi bila apa. Karena merasa udah konsumsi obat. Nah, ini yang berbeda antara anak dengan dewasa. Hal yang spesifik seperti ini kadang-kala dianggap sama. Sehingga justru beberapa kasus terjadi kematian bukan karena kematian bencananya, tetapi dampak akibat masalah kesehatan yang terjadi selama di pengungsian. Itu kan sebenarnya preventable yang bisa dicegah. Itulah yang biasanya sistem itu kami bangun dengan para relawan yang ada di daerah bencana. Seperti itu. Baik. Terakhir, dokter, itu mungkin sekali lagi pesan untuk orang tua ya, untuk waspada terhadap bencana dan juga mempersiapkan dengan matang agar dirinya, jadi kan yang tidak hanya selamat, mungkin maksudnya kalau misalkan dipersiapkan untuk anak udah matang, tapi untuk dirinya sendiri kurang kan juga berabe juga gitu, dokter. Mungkin dokter bisa memberikan pesannya, monggo dokter. Ya, jadi prinsipnya adalah ketika kita dalam keadaan bencana, memang pada saat kita menolong, maka pastikan diri kita aman dulu. Karena kalau kita tidak aman, maka kita tidak akan bisa menolong anak-anak kita. Jadi pastikan kita aman sehingga kita bisa menolong anak-anak kita. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang bencana, sebaiknya tidak fokus pada saat terjadi bencana, tapi justru sebelum terjadi bencana. Kita harus mempunyai rencana dengan mengidentifikasi risiko area di daerah kita apa saja yang berisiko terjadi bencana.
kemudian memberikan edukasi dan melatih kalau memungkinkan dan mempunyai pengetahuan. Dan bila terjadi bencana seperti apa, orang tua juga sudah harus punya mindset. Jadi nanti apa yang harus saya lakukan. Pasca bencana ini sering terlupakan. Penyakit-penyakit yang muncul setelah banjir apa saja, dan sebenarnya itu berhubungan dengan pencegahan. Jadi misalnya pasca banjir bisa terjadi tipes yang bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi pencegahan terjadi pasca itu merupakan satu rangkaian di mana para orang tua harus tahu, dan bagaimana taunya, cari banyak informasi, dan mudah-mudahan dengan podcast kali ini bisa memberikan insight untuk orang tua paham. Baik, terima kasih banyak Sama-sama. Dokter Kadafi, insight-nya luar biasa sekali. Semoga para orang tua juga mempersiapkan, jadi well prepared gitu ya, Dok ya. Baik, sekali lagi terima kasih Dokter Kadafi, terima kasih juga Tribuners sudah menonton episode kali ini, dan kita akan kembali lagi di episode selanjutnya dengan topik yang tidak kalah menarik, tetap di podcast Healthy Vibes Tribun Jatim Network. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.